Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Eh, Pada pertemuan kedua, ya hari ini, ya Jumat ya, pertemuan kedua bagi kelas karyawan, ya dan kelas reguler itu hari Senin. Nah, perkenalkan nama saya, ya Muhtar Abdul Qadir. Memegang mata kuliah komputer bisnis, TI, dan sistem informasi manajemen. Di Fakultas Ekonomi ini ya Bapak sejak 2003 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ya membawa suatu manfaat ya. Nah, di semester 4 ya, di semester 4 Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan mahasiswa itu mata kuliahnya komputer bisnis 2 ya, komputer bisnis 2. Nah, komputer bisnis 2 sebelumnya saudara sudah mengambil mata kuliah komputer bisnis 1 ya. Nah, sekarang komputer bisnis 2. Apa itu komputer bisnis 2? Di Fakultas Ekonomi ya. Komputer bisnis 2 itu yang pertama berkaitan dengan aplikasi angsuran ya, aplikasi angsuran. Kemudian analisis kelayakan bisnis, ya. Kemudian yang ketiga Excel keuangan dan statistik. Kemudian yang terakhir adalah saham. Nah, di buku ini tidak membahas saham karena baru tahun ini di Fakultas Ekonomi itu mencoba memasukkan ya mata kuliah saham. Kalau di universitas lain itu namanya portofolio. Nah, cukup banyak yang akan kita selesaikan ya di semester ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan ya. Ingat, mata kuliah komputer bisnis, selain saudara paham, saudara harus melaksanakan praktek ya. Kemudian saudara juga harus bisa menjelaskan ya. Nah, jadi setiap pertemuan ya di semester ini saudara harus membuat video apa yang harus saudara kerjakan ya. Jadi kita bikin video setiap pertemuan Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu juga harus membuat video hasil kerjanya ya. Nah, komputer bisnis ini di semester 4 ya. Bapak dan Ibu kalau lihat judul-judul yang Bapak harus bisa, yang pertama aplikasi angsuran. Nah, Bapak dan Ibu ini sudah berkaitan dengan angsuran ya. Sekarang itu banyak sekali angsuran, angsuran ya, mobil, TV, komputer dan sebagainya. Nah, ini buku ini karangan Bapak sendiri ya. Kemudian ada Bu Wiwin, ada Pak Mujadid, ada Bu Yulia. Nah, buku yang kita gunakan ya sebagai referensi ini ya kurang lebih 133 halaman ya. Yang rekan-rekan semuanya harus memiliki dalam bentuk file ya. Nah, nanti saudara download ya, nanti saudara download buku ini ya. Kalau misalkan terdapat juga mahasiswa yang tidak mau filenya, pengen bukunya ya silakan ya. Tinggal kontak Bapak saja, itu harganya 35.000. Nah, komputer bisnis 2 ini ya, apa saja yang Bapak Ibu harus bisa ya. Yang pertama kita lihat RPS-nya ya. Nah, kita lihat RPS-nya. Sebentar.
Nah, secara ringkas RPS-nya seperti gini ya. Nah, tapi kalau misalkan pertemuan kemarin yang Bapak Ibu cetak ya, ini ya. Nah, bentar. Nah, ini RPS yang Bapak Ibu terima ya. Bapak Ibu terima artinya rencana pembelajaran semester yang Bapak Ibu sudah cetak ya, mudah-mudahan sudah dicetak ya. Ini ada pertemuan, ada 7 pertemuan ya sampai UTS dan ada 3 tugas ya, ada 3 tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan di semester ini. Namun demikian di semester ini juga banyak gangguan ya, tapi bukan berarti materi kita itu akan tertinggal. Nah, kemudian setelah UTS itu ada studi kasus pengolahan data penelitian ya melalui Excel dan SPSS ditambah dengan saham. Nah, di RPS ini ada di nomor 7 ya. Nah, di nomor 7 ini adalah saham dan Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini ya, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan persiapan kita ya menjelang mata kuliah komputer bisnis 1 ya, kemudian dengan perdagangan saham. Nah, secara ringkas dari RPS ini ya, Bapak ringkas seperti ini. Nah, ya. Jadi yang pertama RPS ya, RPS sudah semuanya menerima ya, sudah semuanya di-download. Kemudian SIM, Sistem Informasi Akuntansi dan peran komputer pada SIM dan SIA. Kemudian yang ketiga nilai waktu uang ya. Kemudian payback period. Kemudian yang kelima net present value. Kemudian break even point, ya profitability ratio, studi kasus, kemudian UTS. Nah setelah UTS, Bapak Ibu mencoba mengelola data statistik ya yang berkaitan dengan berkaitan dengan penelitian nanti yang Bapak Ibu akan laksanakan di semester 7 ya. Nah, kemudian pertemuan ke-10 frekuensi, korelasi, regresi melalui SPSS ya. Kemudian penjelasan tentang saham ya, kemudian membuat akun RTI, kemudian membeli dan menjual saham. Nah, di awal-awal ini Bapak dan Ibu yang perlu Bapak pahami benar ada 2 ya. Yang pertama SIM, SIA dan peran komputer pada SIM dan SIA. Kemudian yang berikutnya penjelasan tentang saham dan membuat akun. Nah ini yang menjadi target kita di minggu ini, ada 3 ya. Nah mengapa kita langsung materi di semester pertemuan ke-11, 12, dan 13. Ini karena yang menjadi salah satu penilaian Bapak dan Ibu, ini salah satunya adalah tentang saham. Dan Bapak Ibu di semester sebelum atau menjelang UAS, nah itu Bapak akan menanyakan modal atau uang Bapak Ibu tinggal berapa dari modal yang Bapak berikan. Gitu ya. Kalau bertambah berarti bagus, kalau berkurang berarti saudara tidak lulus di materi saham, terutama dengan materi saham ya. Dan itu akan mengurangi nilai tentunya ya. Nah, itulah materi-materi yang Bapak Ibu ya rekan-rekan mahasiswa yang
menjadi target kita di semester ini ya, di semester ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja dari penjelasan nomor 2 ya, berkaitan dengan SIM, SIA, dan peran komputer pada SIM dan SIA. Nah, SIM ya, SIM ini sistem informasi manajemen, SIA sistem informasi akuntansi. Nah, yang menjadi fokus kita di sini, bagaimana peran komputer pada SIM dan SIA. Nah, sebelum Bapak Ibu lanjut ke lebih jauh, ya Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu harus mencoba ya, mencoba mencari artikel-artikel, ya artikel-artikel yang berkaitan dengan sistem informasi dan manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Ini keyword-keywordnya yang Bapak Ibu harus cari. Nah, carinya di mana? Ya di sini ya, di yang Bapak berikan ini 4 ya, 4 website yang Bapak Ibu harus kunjungi. Ini bentuknya artikel ya, artikel melalui hasil penelitian-penelitian ya, sudah berbentuk PDF ini ya. Bapak Ibu tinggal cetak ya. Kalau untuk menjadi referensi Bapak dan Ibu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Ibu tentunya ke Google ya. Tentunya ke Google. Nah, ke Google. Kemudian Sinta Ristek Brin. Nah, ini ya tampilannya seperti gini, Sinta Ristek Brin. Nah, ini berisi tentang semua penelitian-penelitian dan ranking universitas di Indonesia, gitu ya. Nah, yang Bapak suruh cari yang pertama berkaitan dengan tadi sistem informasi dan manajemen ya. Nah, tinggal kemana kita ya? Tinggal kita kemana di sini di halaman ini ya? Tinggal kita klik source. Nah, ya ada jurnal atau riset. Nah, ini kita tinggal ke riset ya. Kalau jurnal itu ya wadah untuk menyimpan artikel-artikel. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu juga ya ada Sinta, ada Scholar ya, ada Scholar, Scholar Google ya tadi Scholar. Nah, nah ini ya banyak sekali ini nama-nama jurnal yang Ibu tinggal ketik di sini keywordnya apa, sesuai dengan yang tadi Bapak kasih petunjuknya ya, keywordnya adalah sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Ya, contoh, kita berikan contoh ya caranya. Kita tinggal misalkan mengetik sistem informasi ya. Nah ini bisa juga kita melalui ya di menu jurnal tadi ya, di menu jurnal. Nah ini banyak sekali ya. Nah, pengetahuan budaya unggulan masyarakat ya, sistem informasi geografis ya. Nah, sistem informasi ya, misal contoh ini ya, Ibu tinggal buka di sini, tinggal klik yang sesuai dengan kuliah kita ya, sistem informasi UMKM misalkan ya, tinggal klik di sini ya. Nah, ini ya. Bisa juga Ibu melalui source jurnal. Nah, jadi Ibu cari buku jurnalnya dulu, nanti di dalam jurnal itu banyak sekali eh, maaf, banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan dengan keyword tadi ya, sistem informasi, kemudian
sistem informasi dan manajemen, sistem informasi akuntansi. Nah, ini untuk menambah wawasan kita dalam memahami bagaimana itu tentang SIM ya. Nanti di semester 6 juga akan menemukan yang lebih detail ya. Nah, sekarang kita mencoba memahami dulu itu SIM ya, peran komputer pada SIM. Nah, silakan Bapak Ibu cari ya peran komputer pada SIM dan SA di website-website tadi. Nah, kalau Ibu tadi memilih jurnal, nah di sini ada tingkatannya ya. Nah, ini ada 5.415 jurnal, tidak mungkin Bapak Ibu tidak menemukan ya. Nah, di sini ada S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Itu adalah tingkatan ya. Tingkatan jurnal. Nah, ini jadi ini nama jurnal. Misalkan Ibu tinggal mengetik misalkan di sini sistem informasi tadi ya, tinggal klik ya. Nah, nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul berkaitan dengan sistem informasi ya. Nah, ini jurnalnya, di dalam jurnal ini banyak artikel-artikel ya. Nah, misalkan gini, tinggal klik ini ya. Nah, klik. Nanti Ibu telusuri semua ya. Ibu telusuri jurnal-jurnal apa yang Ibu bisa download di sini ya. Silakan telusuri. Jadi dari 5.000 itu Bapak hanya suruh cari 2 ya. Terlalu kalau tidak bisa menemukan kan gitu ya. Nah, tinggal klik lagi di sini, ini isi dari buku tersebut ya. Isinya. Nah, misalkan ini kita cari sistem pakar, kemudian penerapan VCOP. Contoh nih ya, kayak saya nih. Bapak ini ya, tinggal klik ini perancangan sistem informasi ya. Nah, dari sini akan muncul halaman jurnal itu sendiri, halaman artikel ya, dan Anda tinggal download gitu ya. Saudara kan sudah jago download. Nah, begitu caranya ya, begitu cara mendownload artikel yang Bapak suruh hanya 2 ya. Silakan di-download ya, kemudian supaya menjadi perpustakaan saudara ya tinggal cetak misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya, nah, nah di sini ada buku yang tadi ya, buku yang Bapak sebutkan tadi yang itu bisa saudara download ya. Nah, buku yang ini nih. Nah, buku ini bisa saudara download di link yang ini. Nah ini ya, silakan Bapak Ibu download. Nah gitu ya. Bagi yang mau cetakannya silakan hubungi Bapak ya. Kelas reguler kemarin sudah ada. Ada yang mau download, ada yang mau beli. Nah begitu ya. Jadi tergantung selera masing-masing lah ya. Tapi kita menyediakan semua fasilitas itu. Nah, berikutnya, nah berkaitan dengan jurnal tadi, ini memang jaringannya memang lagi gangguan ya. Nanti dari halaman, nah ini sudah muncul nih ya. Nah, ada Sinta 2 ya, ini tergantung tingkatan ya, tingkatan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cari ya, tinggal cari yang kira-kira sesuai dengan mata kuliah ini ya. Kemudian tinggal download, dapat
Nah, gitu tinggal download, udah selesai. Begitulah cara mendownload artikel ya. Nah, download artikel. Nah, nanti di sana lebih jauhnya tidak hanya download, tapi setelah di-download ya dibaca ya. Dengan di-download, dicetak terus dialungkan di meja ya. Dengan di atas meja, kalau di bawah meja, nah gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini caranya ya, cara mencari jurnal gitu ya. Dan mahasiswa ya itu satu harus banyak membaca. Tentunya. Jadi jurnal itu adalah berisi penelitian-penelitian dari para dosen, peneliti dan sebagainya ya, yang sudah tinggal kita download kemudian cetak. Nah, gitulah cara mencari artikel ya. Itu tadi Bapak contohkan di Sinta ya. Nah, bisa juga di direct ya. Nah, bisa juga di DOAJ ya. Nah, yang ini tadi ya. Nah, ya bisa juga di Scholar, bisa juga di Sign Direct, ya bisa juga DOAJ. Jadi banyak sekali. Jadi dari 4 portal ini yang Bapak suruh cari, ya hanya 2 artikel, ya silakan cari 2 artikel, ya. Nah, nah di sini nih ya. Nah, nah. Jadi Bapak dan Ibu ya, pertemuan kedua 11 dan 12 ini disatukan ya karena memang harus ada persiapan ya. Nah, jadi tugas saudara di sini ya cari 2 atau 3 artikel tentang SIM-nya kemudian cetak ya. Kemudian buku juga ini silakan di-download. Kalau tidak mau download ya beli ya. Gitu. Kemudian yang lebih jauhnya lagi hasil cetakan itu silakan saudara baca hasil bacaannya biasanya bagusnya dicetak atau di stabilo ya. Kemudian kedua, yang kedua yaitu berkaitan dengan saham. Nah, saham. Penjelasan tentang saham, analisis teknikal dan analisis fundamental. Nah, gitu ya. Nah, yang perlu saudara jelaskan di sini ya, yang perlu saudara jelaskan di sini ya, saham itu apa, analisis teknikal dan analisis fundamental, kemudian segmen saham berdasarkan perusahaan, kemudian laporan keuangan ya 10 atau 5 tahun terakhir, kemudian yang mempengaruhi naik turunnya saham, kemudian jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad, kemudian istilah dalam saham ya ada haki, ada haka, bearish, bullish dan lain-lain. Kemudian nabung di bank melawan nabung saham, ya apa yang membuat saudara tidak menabung saham? Ya silakan, ya silakan teman-teman mahasiswa ini ya, dijelaskan ya, ini dijelaskan dengan menggunakan video ya, sambil di video ini dijelaskan, ya, nah dijelaskan kemudian, nah ini jelaskan dulu ya, ini jelaskan. Ya, jelaskan yang ini ya, mulai dari nomor 1 sampai 9. Kemudian cetak saham, ya. Cetak saham silakan cari ya, kurang lebih ada 600 saham ini ya. Kemudian cetak saham yang LQ45, kemudian klasifikasikan ya, saham-saham berdasarkan sektor, ada sektor pertambangan, ada sektor perbankan, ya. Nah, kemudian setelah saudara menjelaskan apa itu saham dan sampai dengan membuat atau menabung ya, menabung saham. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan ya,
menyiapkan selain buku tadi ya, menyiapkan komputer kita ya, karena di sini kita di komputer bisnis itu kan harus ada komputer ya. Nah, jadi masalah komputer ini jangan sampai jadi permasalahan ya. Misalkan banyak mahasiswa yang mempermasalahkan kenapa tidak praktek di kampus ya. Memang situasi dan kondisinya begini ya. Jadi jangan kita kalah dengan situasi dan kondisi ya. Bapak dan Ibu punya komputer di kantor, di rumah, silakan dipraktekkan ya. Nah, sambil kita menyediakan materi-materi ini ya, kita juga harus menyediakan HP dan komputer kita ya. Nah, di HP kita silakan saudara install di Play Store itu ya. Yang pertama RTI, kemudian Stockbit, ya, kemudian Nehots. Nah, gitu ya. Nah, silakan diinstal di komputer dan di handphonenya. Ya. Kemudian saudara silakan buat penjelasan ya. Penjelasan cara membuatnya di Stockbit bagaimana, di RTI bagaimana. Kemudian cara installnya juga ya, silakan saudara jelaskan. Itu ya. Nah, apa yang saudara kerjakan di sini ya, apa yang saudara kerjakan di sini ya, mulai dari nomor 2, 11 dan 12 ya. Buatlah dalam bentuk video ya. Jadi dari 2, 11 dan 12 ini silakan saudara apa yang Anda lakukan di sini silakan dibuat video. Kemudian yang dikirimkan bukan videonya tetapi link yang ada di YouTube. Nah, jadi video yang saudara buat silakan diupload ke YouTube, linknya dikirimkan ke Bapak. Nah, gitu ya. Nah, linknya kalau misalkan terlalu panjang, silakan diperpendek ya. Bisa melalui Bitly, bisa melalui SID ya. Saya kira kelas karyawan dan kelas reguler ini kan udah semester 4 ya. Kita tingkatkan kemampuan kita ya. Nah, untuk kelas karyawan ya silakan di maksimal tanggal 12 ya. Dikerjakan ya, dikerjakan sampai tanggal 12. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekilas berkaitan dengan Stockbit RTI yang Bapak Ibu harus ketahui ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya, contohnya seperti ini. Ini tadi Sign Direct ya, tampil Sign Direct. Kemudian ini tadi Sinta tadi ya, kita tutup saja tadi. Kemudian jurnal ini kita tutup. Google Cendekia juga kita tutup ya. Nah, contoh ini RTI ya. RTI. RTI Co ID. Nah, silakan cari RTI Co ID nanti tampilannya seperti ini ya. Silakan cari stock overview ya. Ini tampilannya ya. Setelah belajar saham, misalkan ingin melihat Telkom, TLKM, tinggal ketik aja di sini ya. Nah, ini harus register dulu ya, silakan di login dulu ya. Nah, berarti saudara harus buat dulu ya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau tidak benar, nanti silakan kalian buat yang benernya ya, bikin akun di RTI. Oh, ternyata salah ya. Nanti saudara login saja di sana ya. Kemudian yang kedua, selain silakan di RTI tadi ditelusuri ya berkaitan dengan saham. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Stockbit. Nah, ini ya Stockbit. Stockbit.com. Ini bisa berbasis web, nah bisa juga di handphone ya. Jadi wajib ada di handphonenya itu RTI, kemudian Stockbit. Itu ya, wajib ada di handphonenya. Di komputernya juga diinstalin ya lebih bagus. Nah, gitu ya. Nah,
Saran Bapak ya, Stockbit bagusnya di komputer ya. Nah, coba kemudian RTI di HP, bagusnya di HP ya. Nah, coba kita login di Stockbit. Nah, ini kita login di Stockbit ya. Oke. Nah, ini kita loginnya pakai Gmail saja ya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi Stockbit ini aplikasi di mana saudara bisa membeli dan menjual saham secara virtual ya. Nah, bisa. Jadi yang Bapak sarankan itu ada dua ya. Ada dua yang Bapak sarankan itu. Yang pertama RTI, yang kedua Stockbit. Nah, RTI dan Stockbit silakan di installin di handphone masing-masing ya. Di PC-nya juga boleh diinstalkan ya. Di mana saja kalau berhadapan dengan komputer ya gunakan komputer. Kalau berhadapan dengan laptop HP silakan di HP ini ya. Nah, kemudian di Stockbit ini saudara diberikan dana 100 juta ya virtual. Di RTI juga diberikan dana juga 100 juta. Nah, kalau di RTI ya, sudah masuk di RTI sambil nunggu Stockbit ya. Nah, di RTI bisnis silakan diklik RTI bisnis. Ya, kemudian nanti di sana kan ada trade, ada market, ada indie, ada watchlist, ya, ada watchlist. Nah, sementara di sini ada, nah IDX virtual. Nah, saudara klik kalau di RTI ya, virtual online trading. Nah, virtual. Kemudian silakan di sana saudara registrasi ya, saudara registrasi ya. Kemudian setelah itu masuk. Nah, contoh. Nah, ya. Kalau sudah benar itu nah Stockbit-nya ini agak agak lambat ya, agak lambat. Nah, sambil menunggu Stockbit ya di RT itu nanti setelah masukin akun, nah nanti di sana ada ya, ada portofolio, ada trade list. Nah, nanti di sini nanti pertemuan selanjutnya yang nanti Bapak contohkan cara membelinya bagaimana ya, cara membelinya bagaimana, cara jualnya bagaimana. Itu di RTI ya. Nah, sekarang kita lihat di Stockbit ya. Di Stockbit. Nah, di Stockbit. Nah, di sini ada silakan ditelusuri ini ya, ditelusuri semuanya. Nah, di sini ada start trading ya. Eh, Nah, start trading di sini ya. Nah, di sini ada real account, ada virtual. Jadi Bapak Ibu pilih virtual ya. Nah, pilih virtual.
Nah, ini yang kalau sudah masuk ya nanti muncul seperti gini ya di virtualnya. Nah, ini contoh portofolio ya. Jadi ada dua yang perlu sering kalian lihat di sini ya. Ada order book, ya, ada portofolio. Kalau order book ini artinya buku di mana tampilan saham-saham yang saudara akan beli nanti di sini atau yang akan saudara jual. Itu order book ya, order book. Nah, sesuai dengan yang Bapak harapkan atau yang sarankan itu kita pakai LQ45 dulu ya. Nah, ini ada di sini ya. Tinggal diketik ini kode-kodenya di sini ya. Nah, ini harga-harga saham ini sesuai ini real time ya, real time. Nah, ini contoh yang portofolio. Jadi kegiatan saudara yang membeli saham itu bisa dilihat di portofolio. Nah, sini nih. Contoh nih. Nanti kita ajarkan cara membelinya seperti apa. Nah, Bapak membeli KPAL, BSDA, STA, dan WSKT. Dan di sini ada yang rugi ya, sampai 18% maksudnya gitu ya. Dan di sini juga ada yang untung ya. Ini untung 3 juta nih ya, 3 juta 886. Ini 79% ya. Nah, itu yang contoh-contohnya ya. Ini kita bisa membelinya, kemudian kita simpan beberapa waktu ya. Kemudian kalau misalkan turun harus bagaimana. Nah, itu saja dulu ya, kita beli, jual. Kita beli, kemudian pantau apabila naik, jual. Kalau turun, tangan dijual, ditahan ya. Tahan. Nah, untuk itu penggunaan modalnya harus terkendali, maksudnya gitu ya. Dan cara penggunaan modal nanti Bapak jelaskan ada materi-materi selanjutnya. Ini akun virtual ya. Nah, sekarang Bapak contohkan dengan akun yang real. Nah, akun real. Akun real ini eh, bukan di Reliant ya. Akun real itu di iPod. Nah, iPod Go. Nah, jadi kalau saudara sudah yakin mau membuat akun real dan uang beneran, ya itu salah satunya bikin di Reliant, di kampus kita itu namanya Reliant ya. Silakan buat. Kalau Bapak contohkan di sini adalah iPod Go. Nah, iPod Go ini tampilannya ya. Ini tampilan pergerakan saham ya, saham BSDA, saham Telkom, BBRI ya. Nah, ini nanti kita jelaskan di sini ya, ada bid, ada offer, ada lot di sini ya. Silakan berbagai macam referensi dan seterusnya. Nah, kalau mau melihat saham-saham di sini juga kita bisa lihat di sini ya, saham-sahamnya. Nah, misalkan di sini top stock. Nah, top stock. Nah, ini adalah daftar saham ya yang sekarang yang paling banyak terjual itu adalah Antam. Nih ya. Ini coba dilihat ini. Nah, ini yang Bapak salah satu tugas tadi ya, ada 833 saham sekarang ya. Nah, ada 833 saham. Dari 800 itu mana yang saudara mau beli? Nah, gitu ya. Yang Bapak sarankan nanti pada saat mengoperasikan tidak boleh membeli lebih dari 3 saham. Gitu ya. Tidak boleh membeli lebih 3 saham dan tidak boleh membeli di atas 5% modal. Gitu ya. Nah, ini akun-akun real ini membuatnya gampang. Tinggal daftar, bayar 100.000, 100.000 itu bukan diambil oleh kampus ya, masuk ke rekening saudara, rekening saham namanya. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya
ya. Nah, ini nanti Bapak jelaskan di salah satu pertemuan bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual. Nah, di sini ya. Nah, oke, itu salah satu ya tugas saudara, ciri khas ekonomi itu salah satunya ya, ya ini ya, bisa mengoperasikan bagaimana membeli dan menjual saham. Oke. Nah, itu tadi yang Bapak contohkan, yang akun real, yang iPod, yang akun apa, bayangan maksudnya ya, akun uang 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 bukan uang asli ya. Nah, ini ya, kalau ini uang bayangan yang gitu ya, virtual. Nah, jadi bisa dilakukan di komputer, bisa juga dilakukan di handphone tadi ya. Kalau di handphone biasanya Bapak latihannya itu di RTI, kalau di komputer itu latihannya di Stockbit ya. Nah, itulah yang Bapak Ibu ya, silakan ya, silakan Bapak Ibu eh, mengerjakan ini ya, dan mempraktekkan apa yang Bapak praktekkan tadi, silakan diikuti dan di video ya. Untuk membuat videonya saran Bapak menggunakan Zoom ya, menggunakan Zoom itu lebih ringan. Itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Silakan bekerja ya selama 1 minggu dan ini beres, gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan dikirim melalui WA ya 081322565388. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, sukses selalu ya. Eh, salam salam sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.